mengempleng popularitas dia dalam menjalankan kehidupannya sehingga akhirnya dia menjadi seorang imam besar yang dihargai di dunia. Iya kan, bahkan karir akademiknya itu kan diceritakan ya dalam sebuah hikayat bahwa ada sebuah mimbar besar lah, perkumpulan para intelektual, para ulama itu. Kemudian Al-Ghazali mengeluarkan pendapatnya, di sana hadir nama seorang perdana menteri yang bernama Nizamul Mulk ya. Itu beliau terpesona dengan rasionalitasnya, dengan kepandaian berargumentasinya, dengan disiplin keilmuannya, sehingga beliau langsung menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah kalau sekarang lah ya. Guru besar di usia muda itu kan itu sebuah prestisius sekali ya. Sangat luar biasa. Iya. Apalagi di kumpulan para ulama-ulama beliau mengeluarkan sebuah pendapat yang secara argumentatifnya rinci, secara rasionalitasnya jelas, dan secara argumentatifnya kokoh. Maka terpikatlah Nizamul Mulk itu ya untuk menjadikan beliau sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah itu. Merinding saya berbicara ngomongin masalah itu, karena bagaimanapun juga kita ya bisa dikatakan mungkin kita adalah sebuah produk kan. Iya. Produk yang mungkin secara tidak langsung gitu ya. Kalau secara langsung nggak mungkin kita menjadi orang yang biasa-biasa seperti ini. Tapi produk yang secara tidak langsung, yang kemudian dimulai dari pemikiran beliau hingga akhirnya diserap oleh orang-orang banyak, bahkan cendekiawan-cendekiawan dunia, yang akhirnya tersampaikanlah kepada kita. Mungkinlah kita mah kebagian hanya sedikit-sedikitnya gitu. Iya. Terutama saya lah. Mungkin kelebihan beliau itu ya multidisipliner ilmunya. Lalu beliau haus akan sebuah kebenaran. Itu kan kadang kita itu kan ilmu itu kan kadang hanya sebatas kutipan-kutipan. Begitu juga malas-malasan mencari kebenaran itu kan. Mungkin dengan membincangkan tokoh yang hebat ini semoga kita termotivasi dan tercerahkan. Ya mungkin juga semoga saja gitu ya. Ya betul, termotivasi untuk membuat karya-karya nyata yang lebih bisa dihargai oleh orang banyak gitu ya Kang ya. Tandanya kita dihargai berarti kan pemikiran kita memang relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini. Nah Kang, selanjutnya kan mungkin tadi biografi secara singkat kita sudah membahas begitu jelasnya gitulah, dari mulai beli asal nama Al-Ghazali itu dari mana gitu kan, terus juga dia pernah sekolah di mana, track recordnya seperti apa gitu kan. Nah, ini Kang, yang mempengaruhi sejarah pemikiran beliau gitu, sehingga akhirnya pemikirannya itu bisa diambil oleh semua kalangan gitu kan. Itu seperti apa Kang? Sejarah pemikiran beliau itu ya dalam bukunya ya tergambarkan, autobiografi beliau itu dalam sebuah buku yang berjudul Al-Munqidhu Minadh Dhalal ya. Kita lanjutkan di pembahasan sejarah pemikiran Imam Ghazali. Silakan Kang. Sejarah pemikiran beliau itu ya pada mulanya ya kenapa beliau banyak hafalan gitu. Ada sebuah cerita bahwa saat beliau bepergian, beliau dibegal sekelompok perampok gitu ya. Kemudian para perampok itu merampas tas beliau yang berisi buku-buku filsafat, buku-buku pemikiran para tokoh. Sehingga beliau menemukan sebuah kesimpulan bahwa ilmu itu ya di dada dan di akal, itu di kepala. Kalau terkumpul di diktat apalagi lagi di lemari-lemari itu bukan ilmu kata beliau. Makanya beliau gairah menghafalnya itu timbul. Kalau kita kan ilmu kita sedikit benar kalau menuju ke sana ya. Kita ya mungkin kita bisa punya puluhan punya puluhan atau buku bisa belasan lemari. Tapi kata Al-Ghazali itu belum menjadi sebuah ilmu kalau hanya didiktat dan di keranjang dan di wadah. Yang menjadi ilmu itu ya yang di dada dan di akal.
dalam sekali pembahasannya. Sejarah pemikirannya itu ya. Kebetulan Imam Al-Ghazali itu masa hidupnya beliau itu sedang marak-maraknya. Kenapa bisa setiap orang mengklaim bahwa itu kebenarannya gitu ya? Bukankah ada satu titik temu yang bisa didamaikan? Mestinya kan orang berpikir seperti itu.